guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfifah Khairunisa Dwi Putri, bisa dipanggil Lulu dengan NIM 24022021 dari jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar. Mari kita eksplorasi hakikat transisi ini bersama-sama. Transisi dari PAUD ke SD bukan sekedar perpindahan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang lainnya. Ini adalah proses perkembangan yang melibatkan aspek kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Di PAUD, anak-anak belajar melalui bermain dan bercerita. Sedangkan di SD, mereka mulai berhadapan dengan kurikulum formal yang lebih terstruktur. Di PAUD, anak-anak mengembangkan keterampilan melalui interaksi sosial dan eksplorasi kreatif. Namun, di SD, mereka diharapkan untuk menguasai mata pelajaran akademik dan memenuhi ekspektasi sosial yang lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses transisi ini. Pertama, lingkungan belajar yang mendukung. Kedua, kesiapan anak itu sendiri. Dan yang ketiga, dukungan keluarga. Semua faktor ini berperan penting dalam membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Kesiapan anak dalam menghadapi transisi ini meliputi aspek kognitif, sosial, dan emosional. Proses transisi terdiri dari 3 tahapan penting: pra-transisi, transisi, dan pasca-transisi. Yang pertama yaitu tahapan pra-transisi. Di tahap ini, orang tua dan guru berperan dalam mempersiapkan anak untuk memasuki SD. Kunjungan ke sekolah dan pertemuan orang tua dengan guru sangat membantu mengurangi kecemasan anak. Dan yang kedua yaitu tahapan transisi. Saat anak memasuki SD, mereka akan menghadapi berbagai tantangan baru. Dukungan dari orang tua dan guru sangat penting untuk membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang ketiga yaitu tahapan pasca transisi. Setelah anak mulai beradaptasi, mereka diharapkan dapat mengembangkan keterampilan akademis dan sosial yang lebih kompleks. Interaksi yang baik antara orang tua dan sekolah sangat penting dalam tahap ini. Tujuan utama dari proses transisi anak usia dini adalah untuk memastikan setiap anak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki sekolah dasar. Mari kita lihat lebih dekat beberapa tujuan penting dari proses transisi ini. Pertama, partisipasi orang tua. Program yang melibatkan orang tua dan guru dapat membantu anak beradaptasi serta meningkatkan interaksi antara rumah dan sekolah. Tujuan kedua adalah untuk inklusi dan keberagaman. Pandangan inklusif ini menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi setiap anak, tanpa memandang latar belakang mereka. Selanjutnya, kita memiliki kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tujuannya adalah agar anak merasa familiar dan nyaman saat memulai tahun ajaran baru. Dengan cara ini, anak-anak dapat memahami konsep dasar tanpa merasa tertekan. Selanjutnya, proses transisi ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian pada anak. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, anak-anak akan merasa aman dan nyaman. Prinsip pertama yang akan kita bahas adalah kolaborasi antara PAUD dan SD. Kolaborasi yang baik antara penyelenggaraan PAUD dan guru SD sangat penting untuk memastikan program transisi berjalan dengan lancar. Melalui pertemuan rutin, guru PAUD dan guru SD dapat saling berbagi informasi mengenai kurikulum dan pendekatan pengajaran masing-masing. Dengan cara ini, mereka dapat memahami kebutuhan anak-anak secara lebih mendalam. Prinsip kedua adalah kesiapan anak. Setiap anak memiliki kapasitas belajar yang berbeda dari segi kognitif, emosional, dan sosial. Sekolah harus memahami bahwa kesiapan anak untuk bersekolah tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga kematangan mereka dalam memahami dan mengintegrasikan informasi. Selanjutnya yaitu kita memiliki pendekatan yang holistik. Pembelajaran berbasis pengalaman dan permainan dapat sangat membantu dalam proses transisi ini. Kurikulum yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada perkembangan sosial dan emosional anak, akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan mendukung. Prinsip keempat adalah keterlibatan keluarga. Melibatkan orang tua dalam setiap tahap transisi sangatlah penting. Program komunikasi yang baik dapat membantu orang tua memahami perubahan yang akan dihadapi oleh anak mereka. Dukungan emosional dari orang tua akan sangat membantu anak dalam menghadapi transisi ini dengan lebih percaya diri. Terakhir, kita akan membahas rencana transisi yang terintegrasi.
Mengembangkan rencana transisi yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat sangatlah penting. Rencana ini harus mencakup kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membantu anak-anak mengurangi rasa cemas yang mereka alami dan mendorong perkembangan holistik mereka. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung transisi yang positif bagi anak-anak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar pendidikan anak. Sampai jumpa di video berikutnya.